Hai Sobat Kangguru semua, kali ini bertemu lagi dengan channel Kangguru. Kali ini kita akan membuat sebuah tabel daftar penjualan mobil semester pertama. Kalau semester berarti 6 bulan ya, bisa dilihat tuh di tabelnya. Dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Juni, oke. Lalu untuk jumlah kolomnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mulai dari nomor, nama, bulan, lalu penjualan terbanyak, penjualan tersedikit, jumlah penjualan, dan rata-rata penjualan. Nanti juga kita beri warna-warna ya, supaya kita lebih mudah untuk melihat datanya. Nah, kita mulai buat tabelnya ya, cekidot. Mari kita coba. Kita mulai dari judulnya ya. Judulnya adalah daftar penjualan. Kok besar semua? Ya, biarkan dulu aja seperti itu. Kita rapikan ya, alignment left dulu. Lalu kita lihat kolom pertama itu kolom nomor. Nomor. Kolom nama. Sekarang bulan. Nah, agar bentuk tabelnya seperti yang ada di layar ya, bulannya di atas lalu ada nama-nama bulannya Januari sampai Juninya di bawah, kita tinggal seperti ini aja, atasnya bulan, lalu bagian bawahnya baru kita tuliskan nama-nama bulan. Januari, 2,000 years later. Juni. Sip. Nanti untuk merapikannya Kang Guru beritahu ya. Sip, sekarang kita rapihkan ya. Agar tulisan nomor ini ada di bagian bawah, kita bukan memindahkan ke sini ya, tapi kita gabungkan dua sel ini. Caranya kita blok dulu, lalu kita pilih merge and center, pilih yang merge and center, oke. Nah, seperti ini ya. Sama, kita blok, lalu merge and center, lalu kita blok juga. Nah, ada cara agar kita bisa melakukan tanpa memegang mouse nih. Jadi pakai shortcut namanya. Kita tinggal tekan tombol Alt, ALT, lalu kita tekan tombol H karena merge and center itu ada di ribbon home ya. Lalu kita lihat tuh. Untuk menggunakan fitur merge kita tekan huruf M, lalu kita pilih C seperti itu ya. Ini sama nih ALT HMC ya. Nah, kita lihat sekarang nih. Tulisan yang ada di dalam kotak J45 ini, dia kan terpotong nih. Karena tulisannya itu lebih panjang daripada kotaknya itu sendiri. Jadi kita harus warp nih, supaya dia itu bisa menyesuaikan panjang tulisannya, bisa menyesuaikan dengan panjang kotaknya. Jadi nanti kalau misalkan udah mau nerobos keluar, Excel-nya itu akan memindahkan ke bagian bawah kotak. Caranya gampang. Kita tinggal pilih ini aja nih, warp text ya, ada di alignment tepat di atas merge and center. Nah, seperti itu. Tinggal kita rapikan supaya tulisannya muncul semua. Ya, kita coba dengan cara cepat ya. ALT HMC, ALT HW. Lalu kita rapikan. Ini juga sama. 2,000 years later. Sudah rapi ya. Sekarang kita rapikan judul tabelnya. Supaya tulisannya ada efek tebal, kita pakai bold ya. Kalau pakai yang I ini jadi miring, kalau pakai U ini ada garis bawah. Begitulah ya. Kita lebay-lebayin dikit ya. Nomornya kita persempit dikit ya supaya rapi, namanya kita perlebar sedikit. Sip. Kita mulai dari nomor 1 ya. Kalau misalkan mau memasukkan nomor di Excel, kita kan bisa dengan cara manual gini ya. Tapi kan lama tuh. Nah, ada cara lain. Cara yang kedua, kita tulis dulu angka 1 dan 2 ya. Di sini kan udah jelas nih urutannya ke bawah dan dia increment-nya itu 1, increment itu kenaikannya. Setelah kita blok, kita bisa tarik kotak ini ke bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 maksudnya ya. Seperti itu bisa. Ada cara lain. Kita hanya tinggal memasukkan angka startnya, mulainya di angka 1. Lalu kita pilih ini nih. Di bagian editing ada yang namanya fill dan series. Nah, kita arahnya kan ke bawah. Jadi seriesnya in columns ya. Type-nya biarkan linear, step value-nya 1 karena kita dari nomor 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu kan stepnya tuh satu angka ya. Lalu kita berhenti di angka berapa? 20. Kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita tulis namanya. Kalau angkanya
Kita coba Januari ya, kalau lama kita copy paste aja lah, 3, 5, 4. Sip, ya. Penjualan terbanyak nanti kita masukkan pakai rumus sampai rata-rata penjualan juga ya. Sekarang bagian bawahnya. Nah, kita lihat ya. Bagian penjualan terbanyak kan dia itu menggabungkan 2 sel ya. 2 selnya itu dari kiri ke kanan, yang harusnya dia ada kolom nomor dan nama, tapi dia jadinya hanya satu penjualan terbanyak ya. Untuk membuat seperti itu, kita tulis aja dulu penjualan terbanyaknya di salah satu kolom. Misalkan ini di kolom nomor ya. Penjualan terbanyak, lalu ada mana? Penjualan. Nah, seperti ini dulu ya. Sekarang kalau misalkan kita mau gabung satu-satu bisa seperti ini. Kita blok, lalu kita klik Merchant Center. Tapi itu kan lama ya. Jadi ada cara yang mudahnya itu blok semua. Setelah itu pilih tanda panah yang ada di sebelah kanan Merchant Center. Lalu kita pilihnya adalah yang Merge Across. Nah, nanti otomatis seperti itu ya. Sekarang kita beri garis dulu. Seperti biasa klik di bagian tengah tabel yang ada isinya. Kita tekan CTRL dan A untuk select all ya. Kita pilih semua bagiannya. Lalu kita pilih all borders seperti biasa. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita lihat di sini ada 2 garis yang lebih tebal atas dan bawah ya. Ini cara membuatnya adalah kita blok dulu. Bisa kita klik kanan di bagian yang sudah ditandai, pilih format cells. Nanti kita pilih border nih ya. Lalu kita pilih stylenya kan yang tebal inginnya. Nah, setelah dipilih stylenya, kita pilih kotak garis mana yang ingin tebal. Kan agak atas dan bawah ya. Nah, seperti itu. Sekarang penjualan terbanyak nih. Penjualan terbanyak kalau misalkan pakai bahasa Inggris berarti kan kita tuh mencari nilai yang maksimum. Nah, dari maksimum inilah kita bisa menggunakan sebuah rumus ya. Maksimum ambil 3 huruf depannya aja yaitu max. Sama dengan MAX ya, huruf besar lah biar enak. MAX kurung buka, lalu kita blok data dari Januari sampai Juni, lalu kita tekan enter. Kita periksa ya, 3 ya, 0 enggak, 1 enggak, 7 ya. Jadi 7 yang paling besar ya, 2 enggak, 6 enggak, berarti benar 7 ya. Lalu kita yang enam kita lihat. Sama dengan max kurung buka, lalu kita blok. Nah, enter lagi. Betul 6 ya. Kalau misalkan udah betul, kita tarik aja ke bawah. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lihat penjualan tersedikit nih. Penjualan tersedikit pakai lawannya maksimum, yaitu minimum. Sama dengan min, kurung buka, kita blok. Ini harusnya 0 nih Ashanti nih. Nah, betul ya. Kita coba lagi. Min, kurung buka, Anang ini harusnya 1 ya di bulan April. Nah, udah betul ya. Kita coba satu lagi lah kepo. Min 4, 3, 4. Harusnya 3 ya. Kita blok coba. Sip. Kalau udah betul kita tarik aja ke bawah. Ya. Lalu jumlah penjualan. Jumlah penjualan kita pakainya seperti biasa. Sum. Ya. Masih ingat kan? Kita pernah bahas rumus sum ini. Kalau nggak ingat ya klik aja di atas ya. Nanti ada linknya. Oke. Jumlah penjualan sum kita blok. Kita coba hitung manual dulu ya. 3 tambah 0, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 7, 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 6, 19. Set, betul. Coba lagi. 5 tambah 6, 11, tambah 2, 13, tambah 1, 14, tambah 4, 18, tambah 3, 21. Betul. Terakhir sekali lagi ya. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 6, 17, tambah 5, 22, tambah 8, 30. Ya, kita tinggal blok aja. Nah, biar cepat. Rata-rata malas ngitung, kita coba aja satu ya. Average. Ini juga udah pernah dibahas ya, nanti seperti biasa buka aja videonya. Average, kita blok. Dan enter. Nah, jadi rata-rata Ashanti ini selama 6 bulan dia menjual 3 mobil per bulan. Tapi kan ribet tuh ngelihat 3,166067. Bisa kita bulatkan. Caranya, sebelum average, kita tambahkan rumus round. Kurung buka. Nah, sekarang petunjuknya ada number. Number ini kita isi juga dengan average ini. Jadi hasil dari average akan di-roundkan, akan dibulatkan. 6 digitnya, misalkan 1 aja lah di belakang koma.
Nah, seperti itu ya. Nah, kita blok aja ke bawah. Sip. Udah. Oh iya, lalu yang per bulannya nih. Per bulannya kita hitung juga penjualan terbanyak bulan Januari berapa. Kita pakai sama dengan max ya. Kurung buka lalu kita blok. Harusnya ini berapa nih? Oh, 9 nih, 0 nih. Nah, betul kan? Nah, sekarang kita blok untuk yang bulan Februari sampai Juninya. Seperti itu. Lalu yang tersedikit, kok tersedikit tak? Tersedikit ya, tersedikit kita pakai min. Kurung buka, kita blok. Harusnya nih angka 1 yang muncul ya. Nah, seperti itu. Lalu kita blok lagi ke kanan. Sip. Lalu total penjualan pakai sum seperti biasa ya. Jumlahkan semua nih, 3 tambah 5, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 8, 20. 78, 84, 92. Semoga aja benar. Loh, kok 88? 3 tambah 5, 8. 8 tambah 4, 12. 2,000 years later. 84, 88. Oh iya, tadi salah ngitung sis bro. Maaf ya, kita blok. Lalu rata-rata penjualan sama dengan average. Kurung buka, kita blok ya. Berapapun hasilnya percayalah. Soalnya nggak ada pernah gagal dari tadi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk Ashanti penjualan terbanyak selama 6 bulan itu 7 unit. Tapi pernah dia 1 bulan yang tidak menjual sedikit satupun ya. Lalu kalau ditotalkan dia ada 19 unit yang terjual selama 6 bulan. Rata-rata penjualnya adalah 3 unit per bulan. Itu ya. Lalu yang Anang juga sama penjualan terbanyaknya itu adalah 6 unit bulan Februari ya. Lalu penjualan tersedikitnya adalah 1 di bulan April. Ya, jumlah penjualan 21 nih kalau digabung semua. Terus rata-ratanya per bulannya 3,5 ya. Lalu untuk bulan Januari nih, bulan Januari paling banyak tuh 9 unit ya. Ada yang jual sampai 9 unit. Paling sedikit di bulan Maret nih ada 7 unit ya. Lalu penjualan tersedikitnya rata-rata semuanya 1 ya. Per bulan tuh ada yang paling sedikit tuh 1 yang ngejualnya. Oh, ada juga yang 0 nih, Ashanti bulan Februari dia nggak ngejual, ya, jadi muncul di sini. Total penjualannya Januari dia 88 mobil, Februari 82 mobil, Maret 87, April 96 nih paling banyak, Mei 86, lalu Juni 83 ya, untuk rata-rata seperti ini. Sip. Nah, sekarang kita lihat penjualan terbanyak dari penjualan terbanyak. Ya, iseng aja ini mah ya. Penjualan terbanyak dari penjualan terbanyak. Jadi dari masing-masing bulan kita cari penjualan terbanyaknya. Januari penjualan terbanyak itu 9 unit, Februari 8 unit. Nah, dari kumpulan penjualan terbanyak kita cari yang terbanyaknya. Best of the best gitu. Sama dengan pakai max seperti tadi. Ke samping ya. Enter. Oke, ini kan maksimum dari penjualan terbanyak 9. Nah, paling banyak dari yang paling sedikit itu 1. Lalu total penjualannya paling banyak itu 96, rata-rata penjualannya paling banyak 4,8 ya. Ini kan jadi nggak rapih nih, nggak apa-apa, kita biarkan dulu aja, nanti kita rapihin ya. Lalu penjualan tersedikit pakai min. Min. Tapi kok jadi nggak rapi? Cara merapikannya gampang, kita blok, kita buka format sales ya. Lalu kan yang ingin tebal hanya bagian atas dan bawah. Lihat atasnya udah tebal, bawahnya belum, jadi kita tebalin. Yang tengahnya nih titik-titik nih, titik-titik itu berarti belum jelas, dia campuran gitu ya. Dia tuh belum bisa baca dengan benar. Kita pastiin aja semuanya yang tengah tuh harus tebal. Harus tipis, seperti ini. Lalu bagaimana cara memberikan warna? Ya, memberikan warna supaya mudah dilihat itu tidak diberi warna satu-satu. Biarkan Excel yang bekerja ya. Kita blok nih, set penjualan terbanyak yang masing-masing nama. Kita pilih di sini ada namanya conditional formatting ya. Color scales, lalu kita pilih yang nyamannya. Kalau kanguru nyamannya yang paling besar tuh hijau, berarti dia tuh aman tuh. Yang paling merah tuh itu PR, berarti dia gimana caranya harus bisa ngejual lebih banyak. Penjualan tersedikit juga sama, kita coba kasih ya. Nah, seperti itu. Jadi kita terlihat nih yang merah nih berarti catatannya harus diperbaiki, yang hijau tuh udah aman. Jumlah penjualan sama kita kasih ya. Set, rata-rata penjualan juga sama kita kasih.
Nah, muncul pertanyaan nih, kalau misalkan bisa diblok semua terus kasih conditional formatting kok harus satu-satu? Ya kita coba. Misalkan ini nih penjualan terbanyak, ini ada 4 terbanyak tersedikit total penjualan sama rata-rata ya, kita blok dari Januari sampai Juni, lalu kita kasih conditional formatting. Apa yang terjadi? Nah, otomatis dia tidak meng-scale per kategorinya, tapi dia tuh scale secara keseluruhan gitu dalam satu kolom tuh, itu. Bukan satu kolom, dari semuanya ya. Dari semuanya dia scales ya. Lihat kan yang hijau-hijau kan semuanya di sini. Sedangkan kalau kita blok satu-satu, hasilnya akan berbeda. Karena kita tuh mengkategorikannya tuh per kategori, per jenis hitungan, bukan semua digabung tuh. Ya, satu aja bisa hijau kalau kayak gini, karena paling sedikitnya kan nol. Seperti itu ya. Tadam. Nah, enak kan kalau ngelihat tabel kayak gini? Coba Kang Guru lihat penjualan terbanyak sebetulnya ada, apa namanya, ada berapa sih Ashanti ini? 7 bisa dijawab. Si Budi nih 9 gitu. Lalu dari 20 orang kira-kira, berapa sih yang catatannya aman nih? Oh ternyata 9 yang aman, soalnya dia hijau, yang lainnya di bawah itu. Kayak gitu ya. Oke mungkin, segini aja dulu ya. Sebelum tutup kita simpulin dulu. Kalau mau mencari yang terbanyak, yang terbesar, itu otomatis kan maksimum yang kita cari, berarti pakai sama dengan max. Kalau yang tersedikit, itu lawannya dari maksimum, yaitu minimum. Kita ambil 3 huruf depannya aja, yaitu min. Lalu untuk mencari nih jumlah penjualannya ada yang salah nih, coy. Jumlah, nggak rapi lagi. Nah, untuk mencari jumlah penjualan ya diakumulasikan semua kita pakai sum ya, untuk rata-rata average, oke. Lalu untuk memberikan garis kita pakai borders ya, dia ada di bagian font, untuk, apalagi menggabung-gabungkan sel juga kita pakai merge and center ada di bagian alignment, lalu untuk merapikan tulisan yang terpotong kita pakai warp text, oke. Untuk memberikan garis seperti yang biasa pakai border, lalu apalagi nih, udah mungkin ya. Kita hanya segitu saja. Oh iya, untuk memberikan nomor yang berurutan dari atas ke bawah atau kiri ke kanan itu bisa pakai fill series, oke. Segini aja, jangan lupa untuk komen ya, mau materinya tentang apa nih, Excel atau ganti nih jangan Excel, mau PowerPoint, mau Photoshop, mau Lightroom, boleh lah, mau apa, Adobe Premiere boleh juga, walaupun belum ahli tapi kita bisa share sedikit ya. Lalu kalau misalkan ada usul, tentang bentuk videonya, misalkan, "Kang Guru coba diubah dong videonya kayak gini, kayak gitu, supaya lebih menarik." Oke, nanti diterima juga. Nanti biar Kang Guru dan kru coba memikirkan konsepnya ya. Lalu juga jangan lupa untuk subscribe, subscribe itu gratis, tinggal klik tombol yang ada di bawah, bunyiin loncengnya, ting ting, oke. Lalu yang terakhir jangan lupa share kepada teman-teman yang seperjuangan yang sedang belajar tentang Microsoft Excel. Oke gitu aja, bye.